kita kan sudah pernah dengar ya bahwasannya Al-Quran itu dicap atau dijamin oleh Allah itu mudah gitu. Mudah ya, terus. Mudah, tapi pastinya itu mudah ada syaratnya gitu. Iya, maksudnya gimana tuh? Syaratnya apa tuh? Syaratnya ya gimana itu kita itu nggak jadi banyak maksiat, nggak berbuat maksiat yang sangat banyak gitu, yang sangat banyak. Jadi maksiat bentar. Jadi syaratnya kita nggak boleh bermaksiat sangat banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kamu jangan menyesatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk para pemirsa sudah mampir di video kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin seputar kisah inspiratif. Tentunya bersama tamu kita yang kocak, datang tak diundang. Mas Kang Tulungagung, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita dan share video ini apabila bermanfaat sebanyak mungkin, sejauh-jauhnya. Oke, apa kabar? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Boleh tahu namanya dulu Kang? Iya, nama saya Muhammad Farih Sirajul Ihsan. Farih Sirajul Ihsan. Farih Sirajul Ihsan. Iya. Tapi saya sering dengernya itu dipanggil Agung ya. Iya. Kok bisa itu, gimana itu Kang? Ya, itu Bentar, Farih Sirajul Ihsan dipanggilnya siapa? dipanggil Farih aslinya. Farih. Iya. Tapi nama Agung dari mana itu? Nama Agung itu dari nama julukan. Maksudnya julukan? Julukan ya nama saya itu kan asal muasalnya kan dari dulu santri sini tahun 2017 itu santrinya yang dari Jawa masih sedikit. Yang dari Medan dipanggil Medan, yang dari Riau dipanggil Riau. Pas tepat ke saya itu saya kan dari Tulungagung, pas dipanggil Tulungagung. Oh, jadi nama Agung itu nisbat ya kayak. Iya, apa nisbat. namanya? Dikaitkan sama nama daerah. Aslinya dari Tulungagung. Asli dari Tulungagung. Oke, mondok masuk sini tahun berapa, Kang? Kalau pertama kalinya sih 2017, tapi itu cuma dua minggu itu cuma. 2 minggu? Iya. Maksudnya? Ya kesini kayak seolah-olah Cari makan doang. Apa gimana itu? apa ya itu istilahnya kayak di pondok-pondok lainnya biasanya itu yang bulanan itu. Biasanya Ramadanan. Apa ya, daurah ya bukan? Bukan lainnya. Oh iya. Kursus gitulah ya. Kursus. 2 2 minggu. minggu. Dapat apa kira-kira? Dapat juz 1. Oh, jadi 2 minggu itu udah ngafalin gitu? Iya, udah ngafalin. Oke. Cerita awalnya mondok sini dengar kabar pondok. Kan ini jauh nih dari Tulungagung, meskipun sama-sama Jawa Timur kan? Iya. Sama-sama Jawa Timur, cuman di sini Madura, Tulungagung. Madura itu berapa jam kira-kira? Tulungagung Madura kurang lebih 9 jam itu. 9 jam. Iya. Kalau ngebis? Ya kalau ngebis. Kalau biasanya jenengan itu kan kesini ngebis atau apa gimana atau? Biasanya ngebis saya dari Kabupaten Tulungagung sampai sini tuh ngebis. Ngebis. Iya. Berapa biasanya Biaya? Ya kalau dari Tulungagungnya mungkin kisaran 30-an gitu. 30. Iya. 30 apa? 30.000. Oh, 30.000. Kalau dari Tulungagung ke Surabaya 30.000. Baru dari Surabaya ke Pamekasan itu nanti yang lumayan mahal itu. Berapa itu? Bisa sampai 70 itu kemarin. Iya. 70 mahal, kirain harus jual Pulau Madura, Kang. Jadi Tulungagung ini teman-teman, beliau ini statusnya penghafal Al-Quran, Kang ya. Iya. Alhamdulillah, Kang ya. Alhamdulillah. Saya pengen sekali itu jadi orang penghafal Al-Quran itu sama kayak jenengan lah kira-kira. Jadi tadi pertanyaan yang belum kejawab itu. Yang tahu pondok sini dari mana awalnya? Oh itu ya. Itu pertama-tamanya kakak saya perempuan itu. Pengen ngafalin Al-Quran yang cepet gitu. Terus kemudian dia itu nyari sendiri. Setelah nyari sendiri akhirnya agak ketemu. Oh iya. Nyarinya gimana itu? Nah itunya saya nggak tahu juga nyarinya kayak gimana. Intinya bilangnya nyari gitu. Intinya bilangnya nyari. Enggak, terus? Terus kemudian
Mbak itu minta tolong ke ibu buat nyariin. Ya terus kemudian ibu nyari dapat informasi dari temennya. Temannya ibu. Ya temennya ibu. Ya terus? Terus dikasih tahu bahwasannya alamatnya sini-sini, nama kiainya ini, nomornya ini. Temannya ibu dari mana taunya? Nah itu saya nggak tahu juga ya. Belum tanya ya. Belum tanya. Oke, dari mbak pertama kan? Iya mbak. Dari mbak lah istilahnya, Ya, dari dari mbak akhirnya dari mbak kandung kan? Ya, yang jelas kandung. ya. Mbak kandung akhirnya dengar kabar. Mbak dulu dong mondok sini ya? Iya. Mbak tahun berapa masuk sini? Tahun Mbak cewek istilah. Terus 2000 berapa ya? Pokoknya itu mbak saya tuh di wisuda pas wisuda 3 itu. sudah 2016 ya kira-kira. Iya kira-kira 2016 itu. Kayaknya saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Oke, dengar dari Mbak, akhirnya dari Mbak ceritanya sampai ke Mas Farih ya. Iya. Jangan-jangan saya salah bilang Agung lagi nih. Jadi dari Mbak dengar kabar sampailah ke Panjenengan, akhirnya apa langsung seketika itu juga tertarik masuk sini atau gimana? Enggak, motivasi ingin menjadi hafiz Quran, wis. Dari mana dulu? Motivasi hafiz Quran itu saya tuh ya pertama-tamanya tuh saya tuh pengen pinter. Oh iya, iya kan? benar. Iya. Pinter ya kan? Pengen pinter. Iya. Oke, terus? Karena saya tuh emang dulu itu sebelum ngafalin Quran goblok. Bukan saya yang bilang ya. Iya. Walaupun meskipun sekarang ya kayaknya sama aja tapi beda dikit gitu. Terus gimana? Jadi nggak solusi dong, Kang. Nggak solusi dong. Pengen awalnya Anda bilang tadi goblok tuh. Masih belum berpengetahuan lah. Iya, iya. Pengen pinter kan, ngafalin. Iya. Terus udah ngafalin nih. Iya. Sekarang masih. Ya naik sedikit dulu. Naik sedikit gitu. Iya, iya. Terus akhirnya gimana? Dulu itu sebenarnya tuh saya tuh sebelum menghafalkan Al-Qur'an itu orangnya tuh bukannya agak pinter. Terus? Tapi cuma kurang pinter gitu. Oh iya. Tapi kurang sekali ya. Kurang sekali. Gitu. Akhirnya jatuhnya ke bodoh. Ya terus jadi ingin pinter ngafalin. Iya. Apa Mbak nggak ngajak gitu? Mbak yang ngajak emang? Enggak, saya sendiri itu yang pengen itu. Emang saya tuh niat dari diri saya sendiri ya. Saya tuh batin mungkin saya nanti kalau sudah hafal Al-Quran pinter gitu aja. Gitu ya pikirnya ya? Iya pikirannya gitu. Oke, orang tua langsung setuju gitu aja? Iya langsung setuju. Siapa yang nggak setuju kalau anaknya jadi penghafal Al-Quran gitu ya? Oh iya, tentunya setuju lah. Oke tuh keren kamu Kang. Terus katanya konon nih dengar jenengan itu ke Madura pertama sama orang tua sama bapak ya kan? Iya sama. Naik bapak. motor. Iya. Naik motor bener? Bener. Dari Tulungagung. Iya. Berdua. Iya berdua. Berapa hari tuh? 2 hari ya. 2 hari. Iya. Aduh. Dari setelah asar sampai jam 10 malam, dari jam 10 malam istirahat di Surabaya sampai pagi jam 6. Pagi jam 6 itu berangkat sampai ke Pamekasan, sampai sini itu pukul 11. Siang. Ya, 2 hari ya. Iya, kurang lebih 2 hari gitu. Iya 2 hari lah kira-kira Iya, hitungannya. kira-kira 2 hari. Itu nyetir motornya gantian apa gimana? Motor apa itu Kang? Motornya Mio J. Gantian ya nyetirnya. Enggak, cuma bapak aja yang nyetir. Wah, kualat nih. Kualat ini. Tapi wah, semangat bener ya orang tua ya. Semangat orang tua, alhamdulillah. Gimana itu pas di jalan itu waktu itu? Pas di jalan, alhamdulillah bapak itu biasa aja. Pas sayanya itu di belakangnya tuh kayak gini saya. Oh ngantuk-ngantuk. Iya. Ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk. Tapi nggak sampai Nggak sampai jatuh. Kalau saya waktu itu jatuh ya mungkin saya sekarang nggak utuh kayak gini. Oh iya bener ya. Jadi udah dari 2017. Iya 2017. Masuk 2 minggu. Ya. Habis itu pulang lagi. Pas Habis kapan? tahun ajaran depan balik lagi. Jadi 2018. Ya awal. 2018 awal. Ajaran baru 2018 masuk sini lagi. Iya. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kau pulang-pulang ya. Pulang lah. Enggak tamat-tamat apa gimana? Kalau tamatnya tamat dari dulu sebenarnya. Tapi ya, saya tuh merasa saya tuh masih goblok, makanya saya tetap mondok. bukan cari aman di rumah itu kan biasanya kalau santri pulang biasanya disuruh bantu-bantu apa, bukan cari aman dari itu ya bukan?
Bukan. Saya tuh asli murni karena saya tuh pengen gimana caranya saya tuh bisa dapat diridhoi sama Allah gitu. Oh, Walaupun siap. saya tuh orang itu gak pinter-pinter amat gitu. Siap. Oke, gimana caranya bisa diridhoi oleh Allah? Oh, berat. Oke. Awal proses ngafalin gimana tuh ceritanya? Awalnya Ada kesulitan apa sampai nangis-nangis? Apa ada cerita unik, pengalaman gimana itu? Gimana awalnya? enggak ada sedih-sedih pas waktu ngafalin pertama. Ceria terus ya? Ceria. Terus Saya tuh ya karena saya kenapa kok nggak ada bingung-bingung atau kayak gimana nangis-nangis ketika pertama kali mondok di sini tuh kenapa? Karena sebelumnya saya tuh sudah ngafalin juz amma di di Trenggalek mondok. Iya, mondok. Di pondok itu. Iya, di pondok. Oh, jadi mungkin bukan gitu sih. Kalau saya nangkepnya bukan gitu sebetulnya. Kayaknya ya. Kalau salah dibenerin. Iya. Kalau salah nanti ditegur. Iya, iya. Kan pernah mondok. Ya, Mondok sini, mondok sebelumnya ngafalin tuh juz 30 juz kan. 30. Mondok sini akhirnya nggak ada proses sulit, nggak sampai nangis-nangis, nggak ada kesulitan. Bukan karena pernah ngafalin mungkin. Bukan. Karena sudah pernah sering nih pengalaman di satunya ini. Satunya mana nih? Juz satunya itu. Di pondok sebelumnya itu. Pondok sebelumnya. Oh. Iya, Trenggalek. Gimana ya? Kok saya nggak connect? Bentar Trenggalek. Iya. Bukan Tulungagung. Bukan. Saya mondok pertama itu di Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Itu berapa tahun? 3 tahun. Ya, terus itu gimana? bukan khusus tahfidz di sana itu. Bahasa Arab Inggris aslinya kayak gitu. Kayak sistem gontoran alamin kayak gitu. Jadi sebenarnya udah pinter ya sebelum masuk ke sini. Ya, kalau menurut saya sih belum gitu. Menurut saya. Enggak tahu. Jadi fokus di sananya apa? Fokus di sana saya tuh bahasa Arab, Inggris sama fikih dan tasawuf dasar gitu. Fokusnya salah satu nggak ada yang lebih fokus ke bahasa Arab kah atau bahasa Inggris kah? Saya kalau fokus itu lebih fokus pada fikih dasar gitu. Fikih dasar. Ya. Kalau tasawuf itu walaupun saya nggak fokus itu alhamdulillah tetap ngamalin tetap. Tapi nggak tasawuf sampai sekarang. Tasawuf itu bukannya zikir la ilaha illallah pas depak ke langit benih. Gimana maksudnya? Tapi cuma dari akhlak itu dasarnya dari tasawuf. Oh, kita dasar. Iya. Amaliyah. Oke. Jadi pondok pertama Trenggalek. Iya. Ngafal dapat berapa? Dapat 1 juz 30. Juz 30. Ya. Di situ emang sudah dorongan apa ada aktivitas? Maksudnya ada kewajiban ngafalin apa memang sendiri di sana Kalau ngafalnya? kewajiban itu memang ada juz 30 itu ngafalin. Di pondok itu? Iya. Oke. Mungkin dari sini ya pengalamannya ya Iya, awalnya dari situ ya. itu pengalaman itu. Jadi apa namanya spirit kesantrian, mental santrinya Iya. udah terbentuk dari sana. Iya. Akhirnya pondok sini. Di sini nggak ada kesulitan. Nggak ada, saya kesulitannya sudah dulu di Trenggalek itu. Oke. Surat li'ila fi Quraisy itu 5 hari saya hafal. Oh iya. Berarti kalau di Trenggalek nangis-nangis gitu ya? Enggak juga, enggak nangis saya. Al-Quraish namanya. Ya, Al-Quraish. Al-Quraish kan? Iya, Al-Quraish. Bener apa enggak nih? Bener kan ya? Al-Quraish. Saya takut salah juga. Oke, jadi di sini dulu ada apa namanya bimbingan khusus, dapat bimbingan khusus, dapat cara ngafalin dari ustadznya, dari muafidnya, apa gimana? Enggak, kalau saya cara hafalin itu nyari sendiri saya. Dapat sendiri? Iya, dapat sendiri. Nemu di mana? Kan nyari tuh. Iya, kan yang namanya manusia itu kan sifat aslinya kan ketika dia tertekan, dia itu akan semakin melebar. Ya, Artinya terus? kalau kita itu semakin dapat kesulitan, kita pasti nyari jalan keluarnya gimana gitu. Semakin tertekan. Ya, semakin kita tertekan, semakin kita itu nyari jalan keluar. Jadi- Seperti suatu negara ketika nggak punya musuh, negara itu nggak bisa berkembang. Gitu. Harus ditekan. Harus ditekan. Jadi jenengan harus ditekan. Iya. Ke belakangnya. Nah, kalau orang itu pengen berkembang itu dia tuh harus mempunyai motivasi atau paling tidak lawan supaya dia itu bisa termotivasi gitu. Oke, waktu itu lawan jenengan siapa? Lawan saya tuh ya tuh saya pengen pinter itu gimana Oh. caranya saya nggak bodoh. Jadi musuh saya tuh bodoh aslinya. Ngelawan diri sendiri. Iya. Akhirnya dari ketertekanan itu nemulah cara sendiri Iya. dalam ngafalin. Iya. Cara sendiri. Iya, cara sendiri. Boleh dibocorin ngomong-ngomong gimana cara boleh, ngafalnya? boleh, sangat boleh. Sangat boleh ya. Sangat boleh. Sekalian kan berbagi Iya.
ilmu ini kan. Ini kisah inspiratif ini. Mudah-mudahan banyak memotivasi orang-orang di luar sana kan ya kan. Jadi orang yang awalnya punya motivasi ingin pintar, akhirnya ketemulah sama dihantarkan oleh Allah. Akhirnya jadilah hafid Quran, sampai punya metode sendiri ngafalin gitu Kang ya. Sekarang kita akan mendengarkan gimana metode-metode yang hasil dari pencarian Kang Fahri lagi, coba. Yang metode itu saya tuh kan pakai Quran pojokan ya. Quran pojokan itu Quran standar Quran Madinah. Standar. Quran Madinah ya. Pokoknya Rasam Usman gitu. Iya, terus kemudian itu saya hafalin per ayat. Kalau sampomnya satu ayat itu nggak bisa hafal dalam beberapa kali baca, saya cicil beberapa kata sampai dapat satu ayat. Setelah satu ayat itu saya tutup Al-Quran, saya baca lagi, nggak ada yang salah. Itu ciri-cirinya kalau kita nggak ada yang salah itu kita itu yakin. Kalau masih ragu-ragu itu berarti masih ada yang salah itu. Kita anggap aja kayak gitu. Terus kemudian saya jadi bentar. Jadi satu ayat atau beberapa kalimat itu diulang-ulang baca dulu. Diulang-ulang baca. Baca dulu sampai hafal. Iya, sampai hafal. Akhirnya sampai kita nggak lihat Quran bisa lancar. Iya, bisa lancar. Sampai segitu ya. Iya, sampai terus segitu, sampai nggak ada salahnya itu. Terus kemudian pindah ke ayat bawahnya lagi. Ayat bawahnya itu caranya tetap sama. Sama kayak ayat yang pertama. Ayat pertama. Ya, terus kalau sudah selesai seperti ayat yang pertama, pindah ke ayat bawahnya lagi. Sama seperti ayat pertama tadi cara ngafalinnya. Nanti kalau sudah sampai setengah ayat keempat misalkan, udah ayat keempat nih. Terus jadi ayat keempat sama caranya sama kayak ayat 1 2 3. Iya. Oke, nanti terus kalau sudah sampai setengah halaman, baru kita lancarin itu setengah halaman itu. Dari atas lagi. Dari ayat pertama halaman itu lagi. Iya, itu nanti kita itu ngelancarin. Lancarinnya kalau kita baca itu ya samanya baca ayat ya. Ayatnya apa dulu ya? Mathaluhum misalnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kayak gitu sampai setengah halaman. Itu kalau sudah semuanya lancar itu kan kita kan lancarnya kan kalau sudah hafal per ayat itu kan tinggal kayak gini. Kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak kayak gitu ya. Nanti kalau sudah kita ulang-ulang kayak kita udah yakin isinya kayak gimana, kita coba tutup. Baca 3 kali, kalau sudah yakin enggak ada yang salah, baru kita lanjut ke barisan setengah halaman yang selanjutnya. Bawahnya lagi. Iya, caranya ngafalin juga tetap sama kayak gitu. Nanti kalau sudah baru kita lancarin satu halaman full. Caranya juga tetap sama seperti yang setengah halaman tadi ya. Kita lihat, kita nggak lihat ya kayak gitu itu. Kalau cuma ngandelin ini aja ini kurang ini. Kita itu harus diandali dengan kerohanian kita. Gimana maksudnya kerohanian itu? Ya. Maksudnya ada insting rohaniah gitu ya? Iya, ada insting rumus-rumus ilmiah dalam agama. Wah, mantap nih, mantap. Gimana tuh? Maksudnya gimana kan? Saya udah hampir pusing ini. Ya, kan kita kan sudah pernah dengar ya bahwasannya Al-Qur'an itu dicap atau dijamin oleh Allah itu mudah gitu. Mudah ya, terus. Mudah, tapi pastinya itu mudah ada syaratnya gitu. Iya, maksudnya gimana tuh? Syaratnya apa tuh? Syaratnya ya gimana itu kita itu nggak jadi banyak maksiat, gak berbuat maksiat yang sangat banyak gitu, yang sangat banyak. Jadi maksiat bentar. Jadi syaratnya kita nggak boleh bermaksiat sangat banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kamu jangan menyesatkan ini. Saya gak menyesatkan ini. Yang namanya manusia itu kan wajar itu ya. Wajar. Saya itu wajar. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ya. Waduh bahaya ini bahaya. Iya, kayak katanya orang Jawa ini. Manungso meneng-meneng gawe dosa. Oh, manungso meneng-meneng gawe dosa. Manusia diem-diem buat dosa. Walah, keren itu. Tapi kenapa kok dosa kita itu gak kelihatan sama orang lain ya? Karena Allah itu sangat baik sekali loh. Wah, ini bentar dulu Kang. Bentar, jauh ini udah. Tadi rumus nih, insting dulu. Insting tuh, gimana tuh insting maksudnya? Gimana? Insting. Situ yang ngomong tadi kan. Insting tuh gimana? Tadi ngafalin nih. Katanya kan kata Kang Fahri kan, jadi kita tuh ngafalin enggak cukup gitu-gitu terus. Iya. Ayat pertama 2 3 4 sampai setengah halaman terus udah bisa baca, enggak lihat. Jangan gitu terus, pakai insting rohaniyah katanya. Maksudnya gimana tuh? Itu dulu tuh. Ya, maksudnya itu kita itu mengetahui
apa itu namanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, dan tidak dilakukan. Kan itu kan nanti kalau kita bermaksiat, beberapa maksiat itu ada yang berpotensi untuk menghilangkan kecerdasan kayak gitu. Ada yang enggak berarti ya? Kalau ada yang enggak itu saya enggak berani jamin itu. Intinya kalau Al-Qur'an itu ya kalau pengen mudah kita itu harus benar-benar suci, tapi susah itu, Bro. Susah itu ya, Mas. Ya. Kamu itu kasih resep jangan nanggung, Kang. Kalau jauhin maksiat ya udah jauhin maksiat aja gitu. Jangan banyak-banyak. Gak apa-apa. Jadi orang itu mikirnya, oh gak apa-apa dong berarti sedikit-sedikit. Ya khawatirnya kalau ada orang yang terlalu banyak maksiat terus putus asa gitu, wah saya banyak maksiat ini, saya sudah ngafalin sampai juz 3 lah, sudah selesai aja. Jadi malah keren juga, iya. Malah ditinggalkan Al-Qur'an itu nanti. Walah. Malah bahaya itu. Walah, jadi termasuk dari dosa besar, utiya dzikra tsumma nasiyaha kayak gitu. Jadi menghafalkan, kemudian dia tinggalkan, dia diberikan hafal oleh Allah, kemudian dia tinggalkan. Dia lupakan. Itu masuk dosa besar. Iya, masuk dosa besar. Jadi intinya hindari maksiat. Intinya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Saya ulang nih ya, dari cara ngafalin nih. Iya. Terapannya adalah pertama dari halaman yang akan kita hafalkan tuh. Iya. Ayat pertama kita baca dulu ulang-ulang. Iya. Baca dulu ulang-ulang. Habis itu, Kang? Sampai kita tutup. Sampai kita lancar ayat itu, kita bisa baca nggak lihat ya sampai tutup. Kalau udah lancar lanjut ke ayat 2, 3, 4 sampai setengah halaman. Kalau udah diulang lagi dari awal sampai lancar tuh bener-bener yang setengah halaman, yang setengah halaman. Nggak bisa baca, nggak tutup, nggak lihat itu. Akhirnya lanjut lagi ke setelahnya. Itu cara menghafalnya ya, metodenya. Terus tips yang kedua ya didukung dengan keilmuan yang mantap kayak gitu. Istilahnya kayak gitu aja. Kayak itu tadi yang tadi menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat ya. Semaksimal mungkin. Yang selanjutnya kan? Selanjutnya apa lagi? Ada lagi nih enggak nih? Ada lagi. Apa lagi tuh? Cara saya itu tadi itu mungkin kalau dilakukan benar-benar memang melelahkan. Ya kayak gini emang jadi penghafal Al-Qur'an itu. Kalau pengen lancar-lancar benar, kita pengen jadi penghafal Al-Qur'an yang benar, maka kita harus siap-siap yang namanya lelah gitu. Oke, yang ketiga itu ya, harus siap lelah. Siap lelah. Benar-benar semangat, benar-benar semangat. Oke, udah lancar 30 juz dong. Kalau saya ini saya nggak berani saya bilang lancar. Gimana maksudnya? Karena dari juz 1 sampai 30 ini saya terkadang ada yang lancar, ada yang nggak kayak gitu. Emang gitu ya emang ya? Iya, kalau jadi penghafal Al-Qur'an yang kurang genah, itu emang kayak gitu, emang nggak maksimal. Kurang genah itu maksudnya gimana? Yang kurang genah itu kurang konsisten dalam hafalannya, dalam ya hubungannya sama Allah itu kurang konsisten gitu. Jadi mudah hilang juga. Mudah hilang. Oke. Tapi yang namanya unta atau kuda hilang itu pasti masih ada jejaknya kayak gitu. Masih bisa dicari lagi. Masih bisa dicari. Caranya? Hafalin lagi. Iya, tapi cuma nggak sesusah pertama-tamanya. Nggak susah. Kalau pertama-tamanya kita kan per ayat, setengah halaman, satu halaman. Itu kalau sampainya hilang, kita tinggal langsung lancarin satu. Kalau udah pernah ngafal, hilang, ngafalinnya lebih mudah lagi. Lebih mudah. Kita tinggal ngelancarin satu halaman langsung, nggak usah per ayat. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kang. Mungkin kalau per ayat itu ya cuma baca 3 kali, selesai, 3 kali, selesai, 3 kali, selesai sampai satu halaman baru hafalin kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Dulu pas ngafalin sampai selesai, sampai kelar 30 juz itu berapa bulan? Itu kalau saya dulu itu setorannya itu 10 bulan itu. 10 bulan? Iya. Dari nol juz ya? Maksudnya dari nggak bawa hafalan sama sekali? Bawa yang 3 juz, 1 juz yang 30? 1 juz sama juz 30 itu. Oh, juz 1 sama juz 30? Iya. Oh, bawa 2 juz itu akhirnya 10 bulan sampai 10 selesai? 10 bulan alhamdulillah selesai. Oke. Kita break dulu, Kang ya? Iya.